Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Ya, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Senang banget di hari ini, mungkin bagi teman-teman yang sudah bekerja, selamat bekerja, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan bagi teman-teman yang masih punya privilege di rumah, tetap jaga kesehatan juga karena keluarga juga menunggu kalian di rumah. Anyway, di episode kali ini buat saya begitu spesial karena di narasumber hari ini adalah narasumber ketiga perempuan yang saya wawancara. Beliau mungkin dibilang banyak sekali pengalamannya di dunia pertelevisian. Saya juga menganggap beliau sebagai kakak saya, kemudian mentor saya untuk di bidang dunia pertelevisian, dan pasti juga beliau ini adalah seorang COO dari Asia Media Production yang dimana menghasilkan berbagai macam karya TV yang mungkin teman-teman, kalau misalkan saya boleh mention 1-2 nih, yang salah satunya adalah Pantang Ngemis, kemudian ada Uang Kaget, yang ada lagi Keluarga Ting Ting, masih banyak deh pokoknya yang setiap tahun menerima Panasonic Bubble Award. Nah, hari ini gue udah kedatangan dengan Ibu Marissa Visatara atau yang biasa dipanggil Mbak Ica. Apa kabar? Halo Fajar, baik. Aduh. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Fajar gimana Fajar? Sehat, alhamdulillah. Kita terakhir ketemu tuh pas sebelum Lebaran, enggak juga ya? Udah lama, Mbak. Ketemu Udah lama. Iya, ketemu virtual lagi baru sekarang. Paling baru bertemu lagi di media sosial. Iya, masa pandemi tidak boleh ada pertemuan. Aduh, anyway, sebelum kita bahas tentang Asia Media Production, Mbak, aku mau tahu dulu dong tentang aktivitas Mbak Ica selama awal pandemi ini sampai sekarang kan mungkin Mbak Ica sudah kembali beraktivitas di kantor nih ya. Ada nggak sih hal unik apa yang mungkin itu nggak pernah Mbak Ica rasakan selama pandemi, ataupun ternyata selama pandemi aku menemukan hal sesuatu nih bersama keluarga atau apa gitu ya, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Ruang Cerita. Kalau masa pandemik ini lebih keunikannya itu mungkin pada saat, karena pandemik itu kan kita kemarin juga memasuki masa Ramadan ya. Ya, Ramadan. Jadi memang di masa pandemik ini lebih merasakan lebih kreativitas kita tuh lebih bertambah gitu ya. Satu mungkin kalau ibu rumah tangga yang bekerja waktunya kan memang lebih banyak di rumah gitu ya. Tapi walaupun sebenarnya saya nggak pernah ada libur tuh ya waktu masa pandemik juga karena kerja gitu ya gitu. Jadi kalau orang-orang semuanya pada bekerja dari rumah, saya tetap tuh kita bekerja ke kantor, tapi memang dengan semua atribut kelengkapan protokol kesehatannya kita jaga. Gitu. Jadi tapi memang pulang bisa lebih awal gitu ya. Waktunya juga kita ditentukan, tidak yang biasanya kan kita bisa sampai late banget. Kalau ini enggak gitu. Jadi waktu di rumahnya juga mungkin kan lebih banyak gitu ya. Jadi keep in touch dengan anak juga lebih banyak gitu ya. Terus waktu kita yang tadinya kita nggak pernah masak, jadi kita coba masak. Gitu. Ya, terus kita juga jadi tahu apa sih kegiatan anak-anak sehari-hari gitu ya. Terus kita juga ngebantu anak-anak belajar gitu ya. Jadi itu aja sih, lebih kayak lebih quality time-nya lebih banyak. Tapi ada gitu, ada satu hal unik nih pasti yang mungkin teman-teman nggak tahu kan, Mbak Ica ini kan kantornya di Kebonjeruk. Selama pandemi ini pasti cuma 30 menit sampai 40 menit. Nah, itu juga yang bikin sangat-sangat happy banget gitu ya. Happy banget tuh. Jadi kita keluar biasanya bisa sampai 2 jam, 3 jam, bahkan 4 jam gitu ya. Ini cuman kayak 30 menit, bahkan tuh karena drivernya ngebut terus bisa sampai 20 menit juga udah nyampe tuh ke kantor. Iya gitu, 20 sampai 25 menit gitu. Karena saking lowongnya gitu ya. Jadi itu juga merupakan hal yang sangat nikmat gitu kalau kita yang biasa ini ya. Ya biasa menghadapi kemacetan. Kemacetan gitu. Tapi jadi sekarang udah balik lagi Mbak, udah macet lagi tuh sekarang. Ya itu juga sekarang semi normal udah, aduh jedatnya.
Tapi yang pasti sih kalau aku kan kebetulan juga mengikuti kegiatan Mbak di rumah, dalam artian pasti sebagai ibu rumah tangga banyak hal-hal unik baru tuh, masak, kemudian tahu kegiatan. Oh ya teman-teman pendengar Ruang Cerita, Mbak Ica ini kan punya 2 orang anak, yang dimana 2 orang anak ini laki-laki semua nih, yang lagi aktif-aktifnya, yang memang luar biasa banget dan lucu banget. Dan uniknya lagi ada nama dari kedua namanya ini berasal dari nama pemain bola. Karena kakeknya beliau penggemar MU. Bapaknya semua penggemar MU. Aduh. Jadi namanya itu deh ya, sesuai. Oke. Jadi sekarang ngomongin tentang Asia Media Production, di mana kan Mbak Ica sebagai CEO di sana. Nah, yang mungkin orang-orang tahu itu lebih banyak kan Pantang Miss, kemudian Uang Kaget, kemudian sama Keluarga Tinting. Bedah rumah yang setiap tahun alhamdulillah selalu mendapatkan Panasonic Gobel Award. Nah, gimana seorang Mbak Ica dengan timnya memanage itu untuk tetap setiap konten yang dikeluarkan itu tetap memberikan mungkin edukasi, juga memberikan dari segi hiburan, entertainnya juga ada gitu. Iya, jadi kalau sebenarnya karena masa pandemik ini mungkin AMP itu dijelasin dulu kali ya. Asia Media Production itu adalah sebuah rumah produksi gitu ya. Memang kita khususnya mengerjakan program-program reality gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu reality program yang ada di televisi itu memang kurang lebih sekitar 50-70%-nya biasanya kita yang ngerjain gitu. Memang kita yang ngerjain gitu ya. Apalagi kalau reality yang berbau charity gitu, salah satunya tadi yang Fajar sebutin, ada Uang Kaget, ada Bedah Rumah, Pantang Ngemis gitu ya. Jadi itu yang kita kemas gimana caranya kita memberikan edukasi gitu ya. Lebih ke value sih, bukan edukasi ya, lebih ke value. Karena ternyata di orang-orang yang di luar sana masih banyak yang butuh kita tolong, dan bagaimana sih kita menghargai kehidupan mereka, melihat kehidupan mereka lebih dekat. Mungkin itu yang kita pengen kasih lihat gitu ke pemirsanya di rumah. Jadi kan seperti kayak pembelajaran ya kalau kita melihat tayangan-tayangan tersebut ya gitu. Jadi kita bukan pokoknya niat kita itulah memberikan pembelajaran, memberikan value itu di setiap program-program yang kita produksi. Nah, kalau misalkan pasti kan ada yang juga program itu value-nya yang memang seperti Uang Kaget dan lain-lain. Nah, tapi kan ada juga nih Mbak yang kayak hiburan, kayak happy di rumah aja, terus kemudian ditengin gitu-gitu kan, itu pure hiburan. Nah, bagaimana cara teman-teman menentukan konsep? Bulan ini kita konten barunya ini. Nah itu gimana sih di dalam internal kalian sendiri untuk memutuskan suatu program itu? Sebenarnya lihat pasar sih, lihat kebutuhan industrinya apa gitu. Karena kemarin pada saat kita menciptakan program Isengin itu sebelum pandemik kalau nggak salah. Ya gitu, jadi kita ngeliat kayaknya kan rutinitas orang tuh kayak cukup berat ya, kayak keseharian rutinitas orang, mereka berangkat kerja atau pagi dia pokoknya hectic gitu ya. Jadi ketika kita kayaknya orang tuh butuh deh sedikit program yang bikin ketawa tapi cepat gitu ya. Jadi nggak bikin nonton tuh nggak bikin mikir gitu. Jadi ketika ngeliat itu udah langsung ketawa gitu. Akhirnya kita buat yaudah kita coba deh isengin dari progres kita diskusi, terus kita ngeliat kayaknya kita tontonin ke orang, ketawa nggak lo? Iya sih ketawa gitu. Jadi ini lolos nih gitu. Jadi ya udah kita coba gitu, dan ternyata dari pihak station juga oke nih bisa masuk gitu. Jadi akhirnya jalan. Jadi setiap program itu yang kita buat belum tentu tuh dapat persetujuan dari station juga gitu ya. Jadi kan ini tergantung needs gitu ya, tergantung kebutuhan dari masing-masing station. Ketika stationnya lagi bermain yang sedih-sedih atau mungkin kita bisa cari yang memang mendekati ke situ. Ketika dia mau yang fun, ya tergantung slot juga. Jadi semua program itu kebutuhannya datang needs-nya dari station dan lihat dari pasar juga. Nah, kalau misalkan menentukan aktornya ataupun hostnya ataupun misalkan nih kayak di Happy di Rumah Aja itu kan keluarga dari Amarzoni dengan Irish Bella kan. Nah itu penentuan ini keluarga ini nih yang cocok untuk di program ini itu berdasarkan apa sih Mbak? Ya, gini, sebelumnya saya kasih ini dulu ya, kalau Happy di Rumah Aja itu program yang kita produksi pada saat masa pandemik. Masa pandemik. Kan kita, masa pandemik ini memang kayak tim AMP ya tadi yang saya bilang, kita kan ya sebagian
kalau sebagian ada yang masuk, kita bikin 2 tim gitu ya. Tapi kan ada yang work from home, ada yang dari kantor juga. Tapi gimana caranya kita bikin kreativitas nih yang memang harus menjaga protokoler dan segala macam gitu ya. Akhirnya ya udah deh kita bikin nih happy di rumah aja. Gimana caranya orang yang di rumah, karena pandemik ini kan semua orang di rumah. Gimana caranya kita bikin deh value-nya kita bisa cari mungkin para keluarga artis yang bisa ditonton yang kira-kira value-nya positif lagi gitu ya. Kira-kira mereka bisa aktivitas apa aja sih di rumah sehingga mungkin pemirsanya juga bisa ternyata dia bikin ini, mungkin yang di rumah juga bisa ngikutin, bisa happy juga ngelihat keluarga tersebut. Akhirnya kita cari tuh pasangan-pasangan couples dari yang mulai pasangan berdua aja, dari yang keluarga sampai anaknya, dan itu kita bikin aktivitas gitu. Jadi aktivitas itu kita berharap yang nonton tuh bisa fun, bisa seru dan bisa diterjemahin juga tuh dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan di rumah pasti bosen kan. Jadi mungkin dengan ngeliat tayangan itu mereka bisa main sama anaknya, bisa fun untuk ngikutin cerita dari keluarga. Berarti di setiap episode itu Mbak nggak hanya mungkin berapa episode saja, abis itu bikin lagi baru kayak gitu ya? Maksudnya nggak jangka panjang gitu ya Mbak? Setiap program itu ya? Setiap program itu tergantung dari hasil sih semuanya. Hasil dan kebutuhan ya hasil ya. Kalau misalnya memang hasilnya bagus dan peminatnya banyak, itu memang cukup panjang tuh episodenya. Contohnya kayak Bedah Rumah kan, kita bisa sampai kurang lebih 500 episode. Itu paling banyak ya Mbak? Yang Mbak kita yang teman-teman produksi. Iya, untuk saat ini sih Bedah Rumah masih bertahan karena kita buat dari 2018 sampai 2020 itu masih oke gitu ya, secara dari hasil kan ada rating, ada share, jadi itu masih diminatin gitu. Jadi setelah kita new normal ini, Bedah Rumah juga udah on progress lagi, udah mulai syuting lagi, sudah mulai membantu lagi, sudah mulai semuanya udah tahap ini semua, udah tahap produksi semua. Gitu. Kalau Mr. Money masih Mbak? Mr. Money juga termasuk uang kaget, itu juga sama gitu ya, ketika Bedah Rumah udah on duluan, kita lihat nih kondisi ini sampai kita juga dapat perizinan dan lain halnya, itu juga akan jalan lagi coming soon. Nah itu kan dari sisi program ya, tapi kalau mungkin dari seorang Mbak Ica sendiri, siapa sih orang yang paling menginspirasi Mbak di setiap program-program yang gue terinspirasi dari ini, tapi selalu teman diskusinya Mbak yang untuk menentukan program itu, ada nggak sih sosok siapa yang menurut Mbak sangat dekat atau dengan menginspirasi Mbak untuk di setiap program-program yang dihasilkan oleh AMP itu sendiri? Tim sendiri sih ya, tim saya sendiri gitu. Karena tapi balik lagi ketika kita juga ngelihat tayangan-tayangan apa yang lagi jalan gitu ya, kayak mungkin kalau lebih ke tayangan luar sih ya, ketika mereka lagi berbuat apa gitu, kayaknya ini cocok juga nih di aplikasi. Tapi maksudnya tayangan luar tuh lebih kayak memberi inspirasi, kayaknya ini bisa nih. Tapi kan tapi kita mikirnya kalau di Indonesia cocok nggak ya? Tapi kayaknya kalau di Indonesia harus begini, harus begini, dicocokin gitu. Jadi dicocokin itu kayak kalau di sana begini, kalau di Indonesia ini nggak kemakan. Jadi kita harus ngembangin lagi gitu. Gitu sih rata-rata begitu. Terus mungkin pemikiran dari teman-teman diskusi kan juga akhirnya berkembang gitu. Akhirnya kita cari yang paling simpel yang memungkinkan untuk dijalankan. Jadi gitu aja tuh sirkulasinya, kita ngelihat yang di sana, kita lihat lagi yang seru apa, hype apa, itu bisa kita ini gitu. Kita bisa bikin sesuatu nih dari ide ini, kita kembangin lagi. Nah yang paling unik lagi adalah di tanggal 13 April kemarin, teman-teman AMP ini dapat silver button. Digital. Iya, silver button. Iya, betul. Tahu banget kan gue kepo. Tahu. Saya aja nggak inget tanggal itu. Yang dimana teman-teman AMP ini udah juga concern kepada konten YouTube gitu kan. Yang aku sering nonton itu ada Kali Aja Viral. Kali Aja Viral. Jadi AMP itu jadi AMP itu sekarang kan kita harus melihat peluang di mana-mana ya. Ketika digital lagi main, memang dari awal kita udah ngebangun yang namanya Official Asia Media Production. Itu kita punya channel YouTube Official Asia AMP gitu ya. Itu yang kita bangun dari awal. Dan itu memang sudah terbentuk adalah penonton-penonton yang memang suka dengan programnya AMP. Jadi ketika mungkin teman-teman yang di luar nggak sempat ngikutin di tayangan kan, mereka bisa cari di AMP. Dan itu udah kebentuk tuh gitu. Akhirnya kita punya satu lagi channel yang Kali Aja Viral. Itu
Ya, itu kita harapin sih kayak apa ya, nggak disebut mirroring juga sih, tapi yang kayak mau cari yang berbeda ada di situ gitu. Jadi itu macam-macam tuh isinya, ada bloopers, terus kita juga akhirnya bikin konten. Iya, ada coba-cobain, terus ada kali aja belum tahu, kali aja cucok gitu. Jadi ya teman-teman akhirnya berkembang juga, berkreativiti juga gimana nih caranya untuk kembangin si kali aja viral. Gitu akhirnya jadi supaya kita punya yang satu yang formal banget memang buat program, yang satu memang kita bisa sesuatu yang unik-unik kita masukin di situ. Ataupun hal-hal yang kayaknya kira-kira yang kayaknya belum bisa masuk ke FTA, kita bisa masukin ke sini. Gitu. Jadi itu sih. Jadi kita punya banyak wadah ya, kayak tempat gitu yang ini cocoknya buat di TV, ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini, dan semuanya itu harus menghasilkan revenue tentunya. Tetap ya, baliknya ke situ. Iya, betul. Targetnya itu sih. Tapi Mbak, di setiap program ataupun mungkin yang channel YouTube sekarang itu apakah dengan kru yang sama, atau misalkan Mbak selalu membagikan itu yang ini khusus untuk di YouTube, ini khusus untuk di program, atau sempat disamaratakan, dibagi hanya tinggal dibagi segmennya aja, atau gimana tuh biasanya? Itu sebenarnya udah ada partnya masing-masing. Jadi kalau tim kalau tim produksi TV itu ya teman-teman yang produksinya memang khusus buat TV. Tapi untuk digital ya kita punya tim digital. Tapi nggak memungkinkan juga mungkin yang dari tim produksi bisa bantu juga teman-teman dari digital gitu. Jadi kita lihat sih, kita rotasi lah, kita putar. Kira-kira kalau ini cocoknya di sini, ini boleh, ini enggak, ini sini gitu aja sih. Lebih kayak memutarkan jadi supaya orang tuh nggak jagonya di situ aja, tapi semuanya harus kebagian. Jadi ketika mereka dapat case apa, mereka udah bisa gitu. Nah, yang di terakhir kali teman-teman Asia Media Production keluarin itu kan ada 2 nih. Yang pertama Demian Magic. Kemudian yang kedua adalah berbagi rezeki kan. Berbagi rezeki. Berbagi rezeki. Nah, itu apakah juga terinspirasi dari film dari konten luar, atau dari hasil tim sendiri, atau memang permintaan dari stasiun TV sendiri, Mbak? Kalau itu memang gini, karena memang kan kita lagi pandemik, kita lagi dalam situasi saat ini gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita ini ya gitu ya, kita produksi lagi nih gitu ya, kita kembangin lagi. Akhirnya karena kalau berbagi rezeki sih memang pure idenya karena kita melihat kayaknya orang-orang karena masa pandemik ini pasti banyak banget orang yang terkena imbasnya gitu, yang mata rantainya terputus. Akhirnya dapatlah kita kayak side ide yang coba kita tolong mereka, tapi bagaimana ya caranya kita kemas gitu supaya orang-orang juga bisa lihat, karena masa pandemik ini ternyata orang-orang yang sudah berjual orang-orang yang di luar sana yang pekerjaannya juga begitu aja, bagaimana sih impact-nya gitu. Nah itu tuh yang akhirnya kita buat program ide, ketemulah si berbagi rezeki. Akhirnya kita membantu mereka yang terkena pandemik. Semoga mereka juga tetap berusaha dan mengingatkan mereka untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kan kita bagiin masker, kita bagiin hand sanitizer gitu. Terus kita kasih tahu mereka tetap ini harus dipakai gitu. Jadi itu yang idenya begitu. Gitu. Terus kalau yang Demian Magic ini memang ini karena memang dari station juga, dan memang kita udah lama meng-approach Demian. Kira-kira kita pengen bikin program apa nih? Pengen bikin program Magic, tapi gimana ya gitu. Pas corona ini pas banget gitu. Kayaknya seru juga bikin Magic virtual gitu. Akhirnya kita bikin itu. Mbak, gitu ada sih kendala yang paling berarti atau kendala yang paling berat dari teman-teman AMP sendiri dalam produksi itu apa sih, Mbak? Yang mungkin selalu ada, ataupun misalkan mungkin sudah diatasi tapi itu sering muncul tuh. Rata-rata semua program punya kendala masing-masing sih ya. Beda-beda. Apalagi kan nggak bisa disamaratakan ya? Nggak bisa gitu, karena kan kita setiap program itu kan kita banyak memainkan ini ya, bukan memainkan ya, banyak andil di dalamnya gitu. Kita kayak Bedah Rumah kita mempunyai target yang yang memang orangnya juga cukup jauh dari dari TV atau cara pendekatan ke mereka gitu-gitu itu sangat sulit gitu. Uang kaget pun begitu, terkadang kita juga mendapatkan kayak istilahnya orang yang berhak mendapatkan ini terkadang untuk menceritakan ininya dia juga sulit. Itu yang kira-kira harus kita atasin sih gitu ya.
gitu. Banyak lah, macam-macam gitu. Kan kenapa aku nanya begini? Karena kan Mbak direktur operasional. Kayak gitu banyak lah kalau kendala. Rata-rata semuanya pasti mau kita udah beratus-ratus episode ya ada aja gitu. Tapi ya alhamdulillah semua bisa ditanganin gitu. Oke, jadi teman-teman kalau bisa lihat program-program dari teman-teman Asia Media Production atau AMP disingkatnya, itu bisa cek di Instagramnya official Asia Media Production. Kemudian kalau YouTube-nya teman-teman juga bisa cek namanya Asia Media Production. Jadi semua tayangan hasil dari AMP itu bisa kalian cek di sana, ataupun ketinggalan di episode-episode sebelumnya juga bisa dicek di situ ya, Mbak ya. Ataupun ya bisa subscribe. Subscribe, like dan komen. Harus. Aduh. Ini biar nggak ketinggalan. Iya betul, biar nggak ketinggalan setiap episodenya atau yang sebelumnya ketinggalan yang lainnya. Nah, Mbak, tapi kalau ini kembali lagi ke Mbak Ica sebagai personal ibu dan juga sebagai pekerja nih, ada tips nggak sih Mbak dari seorang Mbak Ica untuk para ibu-ibu yang memang dia harus bekerja tapi juga dia punya anak di rumah? Mungkin ini kan dari personal Mbak Ica, bagaimana sih cara membagi waktunya, kasihnya Mbak ke anak dan juga mengatur waktunya juga ke keluarga ke pekerjaan? Itu lebih kayak apa ya? Gimana ya? Cara tipsnya itu ya kita enjoy yang pertama, kedua kita sudah memberitahu ke anak tersebut ya kalau kita memang seorang ibu yang bekerja, jadi pasti kita akan memperhatikan mereka gitu ya. Ini kan saya bekerja kan tapi tetap tuh kayak setiap hari pasti mereka video call atau apa gitu. Jadi anytime mereka ada apa-apa ya maminya ada gitu. Tinggal ditelepon gitu. Jadi mereka juga udah terbiasa sih karena dari umur 3 bulan tuh anak-anak udah ditinggal bekerja. Oh ya? Gitu. Iya. Dua-duanya? Dua-duanya tuh part of 3 bulan tuh udah maminya udah bye lagi, udah kayak jadi kerja tapi lagi, udah kerja lagi tapi mereka memahami hal tersebut. Jadi memang karena komunikasinya juga kita mengeduket mereka yang mami harus bekerja, jadi kamu harus tetap di rumah belajar gitu ya, apapun kondisinya, kalau ada apa-apa ya mami ada, papi ada, tinggal call aja gitu. Ya, dan mereka kan juga di rumah juga bersama mbaknya yang ngajarin mereka juga ya support segala halnya gitu. Jadi mereka juga aman gitu ya. Kalau masalah kayak sekolahnya mereka, itunya tetap kita cek gitu. Kita juga cek kan setiap mereka udah pulang sekolah, udah pulang apa belum? Kakak ada pokoknya komunikasi telepon itu nggak pernah putus sih kalau sama anak. Gitu. Jadi sehingga sekarang mereka udah terbentuk dan udah tahu maminya memang kerja gitu. Jadi kalau udah jam 5, mami pulang jam berapa? Itu udah setiap hari tuh. Udah notif tuh ya. Mami udah jam 5 nih, kapan pulang gitu. Iya gitu. Ya kalau nggak mami pulang jam berapa, pulang malam atau enggak gitu. Tapi kalau udah masuk ke weekend hari Jumat gitu, mami kakak tungguin ya, kan kalau pulang kita bisa sampai rumah tuh jam 11, jam 12 malam. Terkadang pun kalau kita lagi ada acara kantor atau ada kegiatan lain ya bisa segitu tuh rata-rata pulangnya. Tapi mereka kita kasih ini dulu, kita udah kasih informasi sebelumnya, jadi mereka juga tahu gitu. Yang jelas pasti komunikasi sih Mbak ya. Komunikasi antara ibu dan anak tuh harus tetap dijaga meskipun sesibuk apapun kita sebagai perempuan, tetap komunikasi untuk anak tuh sangat penting banget ya. Iya gitu. Jadi pokoknya jangan khawatir karena mami ada, tinggal ditelepon gitu. Mantap. Mami ada untuk kamu semua, Cie. Anyway, tapi itu kan tadi dari sisi keluarga. Tapi kalau sebagai Mbak Ica sebagai COO di AMP, ketika pasti kan mengurus tentang sumber daya manusianya dan lain-lainnya gitu kan. Nah, ada nggak Mbak tips sederhana dari seorang Ica terkait sebagai COO di sana untuk teman-teman yang mungkin baru ataupun punya usaha yang Mbak, gue punya tips dong gimana caranya untuk mempertahankan hubungan juga dengan klien, dengan internal sendiri dan lain-lainnya gitu. Kalau itu sih tipsnya simple sih ya gitu. Kita memberikan kalau saya tuh memberikan kepercayaan kepada mereka semua gitu ya. Karena ketika kita mempercayakan mereka di posisinya masing-masing, ya pasti kan mereka juga tahu lah ya tanggung jawabnya, secara bebannya juga mereka bisa kontrol. Yang penting komunikasi juga sih ya antara kita dan tim, antara kita dengan klien. Ya satu sih komunikasi, dan saya tuh orangnya lebih kayak
mempercayakan kepada tim gitu ya. Karena kalau kita nggak percaya itu berantakan sih ya. Gitu. Kalau apa-apa nggak percaya itu sangat sulit gitu. Tapi ketika diberikan kepercayaan kan mereka akan pegang jobnya mereka masing-masing, posisinya masing-masing. Gitu. Dan balik lagi komunikasi sama tim yang solid itu udah aman sih gitu ya. Gitu. Tapi terkadang yang solid aja juga ya pokoknya kita saling mengingatkan lah satu sama lain gitu. Ya dan mengingatkan, menghargai, kita sama-sama jaga itu yang kita pegang. Oke. Terakhir, dua terakhir. Yang pertama, ada nggak program lagi yang nanti mungkin bulan depan yang terkait program menuju new normal ataupun apa yang mungkin sudah disiapkan oleh AMP ataupun mungkin konten YouTube lainnya yang sudah disiapkan untuk di 2020, Mbak? Ada gitu. Jadi kisi-kisi aja tentang apa? Kalau ini sih, kalau new normal ini kita back lagi ke yang kemarin kita nggak bisa produksi. Kan kalau beda rumah kemarin masa pandemik itu udah sama sekali nggak bisa produksi, gitu ya. Tapi karena udah new normal ini, ya itu kita lagi siap persiapan lagi, bahkan udah tayang untuk beda rumah. Terus kayak Uang Kaget juga kita kemungkinan ya akan berproduksi lagi coming soon gitu ya, ketika sudah semua lancar mendapatkan izin, mereka lancar, ya itu yang kita lagi remind lagi ke orang-orang, genjot lagi. Tapi ngomongin Uang Kaget, ada yang sempat viral. Tadi juga sempat share ke Mbak Ica juga kan. Iya. Itu emang kejadiannya semua tanpa rekayasa atau gimana sih, Mbak? Tanpa rekayasa. Kalau Uang Kaget, kalau kita tuh bermain reality, kita tuh nggak ada yang namanya cut. Gitu-gitu nggak ada. Jadi mereka ya kalau udah lagi jalan lari gitu. Maksudnya itu benar-benar yang tercapture sama teman-teman, ya udah itu kan menjadi viral ya gitu ya. Apalagi dikemasnya macem-macem tuh. Iya benar, itu lucu banget sumpah. Itu berapa macam? Berapa ya? Ada yang kecebur lah, ada yang dia salah banyak. Ternyata enggak. Banyak. Iya gitu. Banyak. Jadi ya itulah ya seru-serunya ada yang program keinjek kakinya lah. Pokoknya tuh rame tuh. Iya aduh. Oke, terakhir. Ini kembali ke personal seorang Mbak Ica ya. Untuk teman-teman yang masih bekerja, memang harus bekerja di luar karena memang nyari rezekinya di luar. Terus kemudian juga teman-teman yang punya privilege masih bekerja di rumah, dan sama yang masih dibilang bosen lah atau jenuh lah karena memang yang karena gue gak ada kerjaan nih atau bagaimana nih. Nah, ada nggak tips atau saran dari seorang Ica untuk teman-teman dari 3 kriteria itu? Dan boleh dong kasih dukungan juga buat teman-teman garda terdepan yang sekarang masih mengurusin pasien COVID-19 yang selalu berjuang, begitu Mbak? Kalau tipsnya ya by moment kondisi saat ini semuanya kita pertaruhkan sih ya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang di garda depan tadi ya tetap semangat gitu ya. Karena memang membantu orang kan memang itu kayak kepuasan tersendiri sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi tetap semangat. Buat teman-teman yang mencari kerja di luar juga tetap ingat di rumah ada keluarga lagi yang nunggu kita, dan berharap lagi kita juga memberikan rezeki kepada mereka gitu. Jadi itu yang kayak membuat kita lebih semangat lagi gitu, walaupun mungkin kondisinya berat ya. Kayak mungkin dari segi transportasi atau tadi gitu. Tapi itu bukan menjadi halangan sih menurut saya gitu. Jadi tetap tetap bersyukur lah gitu ya dengan keadaan ini, tapi masih bisa bekerja gitu ya. Untuk teman-teman yang di rumah gitu yang masih belum bekerja lagi atau memang mungkin tadi terputus tetap semangat juga ya. Mungkin ada peluang lebih atau peluang lain lagi yang bisa dikerjakan. Tadi sih seperti yang saya bilang, ketika memang mata rantainya terputus ya mereka harus tetap berjuang gitu. Tandanya kan banyak hal-hal yang mungkin tadi tuh yang mereka bisa bikin masker atau mereka bisa bikin makanan, kan itu bisa tercipta cepet ya gitu. Jadi mungkin kalau ini berhenti ya harus mikir lagi, kecap lagi, apalagi ya gitu. Jadi terus aja gitu. Karena itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kitanya udah gue pasrah nih gini-gini, ya udah itu susah. Tapi kalau kita ngelihat lagi ada peluang, mau berjuang atau mau mau berjuang, saya bisa ini gitu. Jadi dengan harapan kecil itu ya semoga harapan besarnya terkabul. Gitu. Wow, luar biasa banget obrolan hari ini bersama Mbak Ica. Thank you banget untuk waktunya. Sukses terus untuk Asia Media Production. Yang pasti teman-teman, tadi aku mengutip juga perkataan dari Mbak Ica, kalau kita mau berusaha dan juga mau berjuang, dan ini juga dikaitkan dengan pandemi COVID-19, kalau kita nggak bersama-sama melawan COVID-19 ini, maka COVID ini nggak akan berlalu. Tapi kalau kita bersama-sama berjuang dengan cara apapun itu, dengan pekerjaan apapun itu,
saya yakin Tuhan juga akan melihat usaha kita dan itu akan menuakan hasil. Tapi butuh proses dalam hal itu. Betul. Super sekali. Terima kasih Mbak Ica untuk waktunya. Thank you Fajar. Sehat-sehat terus. Salam buat Fajar ya. Yeay. Semangat. Ada tradisi. Jadi sebelum selesai ruang cerita kita foto dulu Mbak. Karena nggak bisa foto. Karena nggak bisa selfie. Jadi virtual aja. Oke. Ya udah siap. Oke yuk. 1, 2. Oke, terima kasih Mbak Ica. Thank you. Sehat-sehat terus ya. Udah ya. Ya. Thank you Mbak. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Bye. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.